Tindakan asusila harus dibayar penjara. Tersangka kasus pencabulan terhadap santriwati Pondok Pesantren Dolokusumo yang sempat kabur, akhirnya dibawa ke Polresta Pati, Jawa Tengah. Pengasuh pondok pesantren itu diringkus karena tindak pidana kekerasan seksual yang diduga memakan korban hingga mencapai puluhan santriwati di bawah umur. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang framing media terhadap kasus pencabulan di pondok pesantren. Kasus seperti ini penting dibahas karena apa? Karena tidak hanya berkaitan dengan tindak kriminal dan perlindungan korban, tetapi juga bagaimana media membentuk opini masyarakat melalui pemberitaan yang disampaikan. Tanpa disadari, cara media menyampaikan berita dapat mempengaruhi cara masyarakat memandang korban pelaku, bahkan lembaga pesantren secara keseluruhan. Kasus pencabulan di pondok pesantren kembali menjadi sorotan media. Berita disebarkan dengan cepat melalui televisi dan media sosial. Namun, di balik pemberitaan tersebut muncul pertanyaan penting. Bagaimana media membingkai atau melakukan framing terhadap kasus ini? Framing adalah cara media memilih, menonjolkan, dan menyusun sebuah informasi sehingga membentuk sudut pandang tertentu di masyarakat. Dalam kasus pencabulan di pondok pesantren, media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk persepsi publik terhadap pelaku, korban, bahkan lembaga pesantren itu sendiri. Dalam banyak pemberitaan, identitas pondok pesantren tersebut sering ditampilkan secara dominan dibandingkan pembahasan tentang tindakan kriminalnya. Kata-kata seperti Kiai cabuli santriwati atau kasus pencabulan di pesantren menjadi fokus utama headline. Akibatnya, masyarakat bisa mengaitkan tindakan individu dengan citra seluruh lembaga pesantren. Padahal, tidak semua pesantren memiliki kasus serupa. Media juga sering menggunakan judul yang sensasional untuk menarik perhatian publik. Misalnya, dengan menonjolkan jumlah korban, modus pelaku, atau detail kejadian secara framing seperti ini memang meningkatkan perhatian penonton, tapi beresiko mengabaikan etika jurnalistik dan kondisi psikologis korban. Dalam beberapa kasus, korban justru menjadi objek eksploitasi media. Informasi pribadi korban kadang terlalu banyak diungkap sehingga menimbulkan tekanan sosial dan trauma tambahan. Padahal, media seharusnya melindungi identitas dan hak korban, terutama jika korban masih di bawah umur. Framing media memiliki pengaruh besar terhadap opini masyarakat. Pemberitaan yang terus-menerus menyoroti pesantren dapat menimbulkan stigma negatif terhadap lembaga pendidikan agama. Di sisi lain, pemberitaan juga bisa menjadi alat kontrol sosial agar kasus kekerasan seksual lebih diperhatikan dan pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Penting untuk memahami bahwa tindakan kriminal dilakukan oleh individu, bukan mewakili seluruh institusi pesantren. Banyak pondok pesantren yang tetap menjalankan pendidikan agama dengan baik dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, media perlu menyampaikan informasi secara berimbang, mengungkap fakta kasus tanpa membangun stigma terhadap kelompok tertentu. Kasus pencabulan harus diproses secara hukum dan korban harus mendapatkan perlindungan. Namun, masyarakat juga perlu kritis terhadap cara media membingkai sebuah berita. Karena framing media tidak hanya memengaruhi cara kita memahami sebuah kasus, tetapi juga memengaruhi cara kita memandang sebuah lembaga dan kelompok. Bijak memahami berita, kritis melihat framing media.